Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama di tema 5 tentang cuaca. Kita sudah masuk ke subtema 4, yakni membedakan cuaca, musim, dan iklim. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, langsung saja kita mulai. Ayo mengamati. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Ayo membaca. Bacalah percakapan Siti dengan teman-temannya berikut ini. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa mendapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama teman-temanmu. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan yang berjudul Iklim, Cuaca, dan Perubahannya yang terdapat pada halaman 176. Setelah kalian membaca, tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Kita baca dulu bersama-sama. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September.
Setelah kalian membaca, tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Ini sudah dikasih contoh satu ya. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Tambah yang kedua, kira-kira apa yang kedua ya? Ya, yang kedua ini bisa ditambahkan, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, kita tambahkan informasi lagi yang ketiga, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Nah, yang keempat, iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Oke, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Bagaimana, Dayu? Apakah kamu suka di buku itu? Sangat membantu, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Tanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Itu Pak Tono bekerja di... Pak Tono akan menjawab teman Edo. Ibu Edo beserta Edo dan teman-temannya akan membuat kenang-kenangan dari kain untuk Pak Tono. Nah, ini Pak Tono bekerja di BMKG. BMKG itu apa BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang. Saat tiba di rumah Edo, kita berkumpul di ruang keluarga. Jelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Nah, seperti ini jadinya. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, ini lingkaran kemudian dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, satu bagian kain yang pertama untuk Siti, berarti ini awalnya masih utuh itu masih 1 atau 3/3, dikurangi 1 bagian dari 3 bagian, nah, atau 1/3, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk yang bawah ini tidak usah dikurangkan ya. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Nah, tadi masih 2/3. 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan ini. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk ini yang bawah ini sudah sama, ini tidak usah dikurangkan atau dijumlahkan. Jadi cukup ditulis salah satu saja. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi.
Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Inilah potongan kain yang pertama. Nah, awalnya kainnya utuh, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Nah, ini masih utuh, jadi 4/4. Kemudian dikurangi 1/4. Nah, berarti 4/4 dikurangi 1/4. Ini untuk pembilangnya sudah sama, di angka 4, jadi di sini tulis 4 saja. Untuk yang atas 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/4. Ini potongan kedua. Potongan kedua, karena itu sudah diambil satu potong, jadi masih 3/4 ya, masih 3/4 dikurangi 1/4. Nah, untuk yang pembilang yang bawah ini tidak usah dikurangi, tulis 4 saja, salah satu saja karena sudah sama. Yang atas 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat ya. Sisanya tadi 2/4. Nah, 2/4 dikurangi 1/4 ya. Untuk yang pembilang 4 ini tidak usah dijumlahkan yang bawah. Kemudian yang atas dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/4. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Ya. Contoh ini 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan ini, yang dikurangi yang atas ini saja, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Untuk yang bawah 4 ini cukup ditulis salah satu saja ya. Jadi ingat yang dikurangkan yang atas ini aja. Contoh lain, 5/6 dikurangi 1/6. Nah, ini untuk bawah kan sudah sama, 6 ini ditulis sama ya, juga 6 ya, karena yang atas dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 5/6 dikurangi 1/6 adalah 4/6. Nah, ini caranya tadi ya. Jadi ini contoh lain ya. 5/6 dikurangi 4/6 hari ini ya, sama dengan 5 dikurangi 4/6. Ini sama saja ini caranya ya. Jadi untuk 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4/6. 6-nya ini ditulis salah satu saja karena sudah sama. Sama dengan 5 kurangi 4, 1. Jadi hasilnya 1/6. Contoh yang kedua, 9/15 dikurangi 5/15. Karena ini sama, 15 ini 15, maka di sini juga ditulis salah satu saja 15. Kemudian yang atas dikurangkan ya, 9 dikurangi 5. Nah, ini 9 kurangi 5 berapa hasilnya? Hasilnya 4. Jadi ditaruh sini. Jadi hasilnya 9/15 dikurangi 5/15 adalah 4/15. Nah, ayo berlatih. Nah, ini ada 3 contoh soal. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, 4/5 dikurangi 1/5. Nah, ini diperbesar ya biar kelihatan. Nah, 4/5 dikurangi 1/5. Nah, dikurangi saja. Untuk yang bawah kan sudah sama, 5, maka ditulis di sini 5. Kemudian yang atas dikurangi, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 4 kurangi 1, 3. Yang bawah ditulis salah satu saja, 5. Jadi 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3/5. Soal yang kedua, 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan berapa? 3 kurangi 2 sama dengan 1. Untuk yang bawah ini karena sama, 5 dan 5, maka ditulis salah satu saja, dan yang angka 5. Jadi 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan 1/5. Yang soal ketiga, 3/4 dikurangi 1/4. Nah, ini 3 dikurangi 1 sama dengan
2. Untuk yang bawah ini karena sama ditulis salah satu saja. Jadi hasilnya 3/4 dikurangi 1/4 adalah 2/4. Nah, Ayu berkreasi karya dengan teknik menempel dan menjahit. Nah, ya langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Nah, ini. Langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Nah, ini dijahit semuanya sampai melingkar. Yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Nah, ini cara untuk membuat karya teknik menjahit dengan teknik veston. Nah, caranya seperti ini. Silahkan dilihat ya. Nah, pertama-tama rekatkan 2 kain yang bentuknya sama ya. Kemudian caranya ini menjahitnya dari dalam dulu biar tidak kelihatan nanti sambungannya. Ya, ini. Kemudian baru tusuk di atasnya. Jadi tidak kelihatan ujung benangnya. Seperti ini, dijahit terus sampai melingkar. Nah, ditusukkan, kemudian dimasukkan ke lengkungannya ini. Nah, dimasukkan ke situ lengkungannya. Nah, caranya terus seperti itu terus sampai berakhir ya, sampai penuh ya. Nah, seperti itu. Udah ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.